Bahkan saya melihat kelaminnya. Saya tahu dia adalah lelaki yang menjijikan. Saya tahu. Bahkan jauh sebelum saya datang ke sini saya sudah tahu. Tetapi kita tidak bisa berbuat gegabah seperti itu karena saya tahu bagaimana dia. Kalau marah saya juga marah. Saya juga kecewa. Tapi melakukan bercinta seperti itu kenapa cepat sekali? Lalu urusannya apa? Mau cepat atau lambat? Ya, makanya tidak sewajarnya biasanya kan ya berjumpa seperti itu. Biasanya ada beberapa menit. Itu ketika saya kembali ketemu dirimu di sana, saya kembali sudah selesai. Kok ceritanya yang terlalu panjang kali lebar, Suyitno? Loh, itu belum saya ceritakan semua. Andai saja saya menceritakan dari pertama datang, menciumi jempol kakinya, datang untuk memegang-megang barangnya, memainkan putingnya, mencium-cium lehernya, dijilat, dan juga membalas jilat menjilat sampai keluar. Kau tahu melihat keluar cairan dari kelaminnya sampai muncrat-muncrat. Jangan jadikan dirimu lebih menjijikan dari pemuda dan nyonya. Seperti itu. Nyatanya seperti itu. Kau tidak perlu menceritakannya dengan lengkap seperti itu. Kami sama-sama pria dewasa. Kami tahu apa yang terjadi. Saya tahu. Karena dia menjawab katanya saya menceritakan sangat lama. Saya menceritakan hanya beberapa bagian. Ya dipotong juga waktu dia memasukkan kan. Usia sudah dipotong. Tapi pemuda itu sangat payah. Andai saja saya bisa lebih cepat datang ke sana. Itu adalah bahasanya apa? Dia itu sangatlah tidak perkasa. Baru beberapa main pasti sudah keluar. Manusia. Tapi kalau tidak memang menurutmu, dari wujudnya yang sangat saya harus menempatkan mata-mata di sana. Saya akan lakukan. Saya memang ada beberapa kawan yang bisa saya andalkan dan wajah-wajah mereka tidak dikenali di Kerajaan Banteng Malang. Kau tahu kunci keberhasilan dalam menyelesaikan masalah ini? Kau tahu apa? Jangan terlambat. Tidak tahu, mungkin hanya kesabaran. Bukan. Ya. Hilangkan ambisi. Ya. Hilangkan ambisimu. Semua akan berjalan dengan semestinya. Ya. Ayo. Paham? Ya sudah, saya akan mempersiapkan mata-mata yang itu menjadi rencanamu. Semoga saja rencana ini berhasil dan besok akan membuahkan hasil. Baiklah, hati-hati Wilki. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya. Bapak menunda. Begini, kita sudah. Ayo kita tangkap. Nanti. Terus apa tugas saya selanjutnya? Begini, nanggung ini saya tidak menceritakan semuanya agar kalian benar-benar cici. Bukan saya menjelek-jelekkan, tapi memang itu kenyataan. Apa cerita? Sampai keluar muncrat-muncrat. Ternyata kau tahu, pemuda itu tidak menggambarkan seperti sosok yang gagah. Dia tuh gagah berbadan, ya. Saya sama dia gagah dia. Ya. Tapi hanya sebentar keluar. Tapi memang yang perempuan juga keluar muncrat-muncrat. Sebelum dimasukkan, No. beginikan Dengar dulu. suaranya. No. Sumpah. Saya melihat adegan yang sangat nyata. Dengerin dulu sih. No. Iya. Jangan sampai ya banyak omongmu itu nanti justru jadi malapetaka kamu sendiri. Ya. Loh, malah saya malapetaka gimana? Iya, takutnya dengan adanya ngompor-ngompor seperti ini bikin warga banyak orang semakin benci dengan Nyai itu. Nanti main hakim sendiri
Terus kok yang disalahkan apa kok nggak mati? Saya menceritakan seperti ini ya tidak ke semua orang. Saya juga jaga-jaga. Siapa tahu saya menceritakan seperti ini juga. Mereka yang tidak butuh dengan cerita saya tidak mungkin mendengarkan. Sampai ada yang begini. Dari belakang begini. Bunyi prot, prot, prot. Kenapa sih kehidupan saya tidak jauh bertemu dengan makhluk-makhluk sepertimu? Oh, jangan munafik. Kalau seperti itu memang sudah mendarah daging pada pria-pria. Kayak Juprino ini. Kok ingat Juprino nggak? Dia tahu. Juprino tahu. Tapi untuk masalah kenapsuan itu memang si Nyonya Kendi memang ya mungkin saja karena jarang sekali Diambak. Ya jarang sekali Digauli suaminya. suaminya jarang pulang. Jadi kayak haus akan seperti itu. Saya kecewa sekali Ini pemuda seperti jangan itu. diceritakan ke teman-temanmu ya. Ah. Hal ini jangan diceritakan dulu kepada teman-temanmu. Iya. Ini kan menjadi pembahasan yang mungkin menjadi trendsetter apa sih? Yang bunyi itu suara apa sebenarnya yang brut itu ya? Itu helikopter lagi lewat di atasnya. Tidak mungkin. Suaranya dari pantatnya dia. Berarti kentut. Kamu sekolah apa enggak sih, Suyitno? Sekolah apa? Ya seperti itu tidak ada sekolahnya. Iya benar. Ya saya paham. Apa hal itu perlu diceritakan? Ya maksudnya kan biar saya tahu itu asalnya dari mana, kok bisa seperti itu. Tapi memang nyatanya Kok udah punya istri belum sih? saya Ya. gagal-gagal terus. Oh iya, terus kamu terlalu tinggi imajinasinya. Tapi kan setiap wanita sebelum saya mau nikahi itu saya coba dulu. Yang kecewa tahun kemarin, saya melihat dari bentuk tubuhnya sangat bagus. Ya. Kakinya saja bisa menyala. Saking bersihnya. Oh, Ternyata setelah setelah saya main ke sana dia belum sempat memakai baju yang menutupnya perlu, hanya memakai celana dalam begitu. Ternyata hitam sininya. Saya kecewa. Dan nah itu saya memutuskan saya tidak mau. Oh, kamu Wanita jika pokoknya bersih, semuanya bersih, tidak ada bintik-bintiknya, itu menjadi patokan. saya berani taruhan. Ayo, beberapa wanita yang sudah saya gauli, kok ada obat kuat? Wah. Oh, Maksud saya dulu saya kuat sekali, sekarang paling kamu tadi mengatakan pemuda itu sebentar itu hanya sebentar. Kekuatannya namanya dalam satu hari itu bisa 5 kali 10 kali. Saya sekarang paling 3,5. Kadang-kadang dari 3-nya itu setengah, kadang-kadang lanjutkan, kadang-kadang tidak. Ini siapkan rencana sih Mas. Yalah, dulu. Kita merkok. Saya ada tugas lagi atau tidak? Nanti saya pergi dikira saya tidak Oh, ikuti Wilgi saja sana. tahu seperti ini. Saya mengikuti dia pergi kemana, saya harus mencari ke sana. Ya udah, kamu stay di rumah. Nanti besok beli ada kabar pemberitaan mengenai hal ini. Padahal di belakang pemuda itu si Nyai Kendi jalan juga udah kayak gini. Apa sih? Juprino. Oh, Juprino enggak? Iya ingat. Juprino ingat. Sekarang gitu. Juprino di mana ya? Juprino nang ndi? Dasar. Iya lagi belajar. Belajar dari mana ya? Jubel mau orang dua kelamin, Mbok. Iya. Ya yang ditetak ya Mas ya. Kesusahannya di sini saya itu satu. Ya. Bekerja sama dengan makhluk yang berambisi besar. Oh si Wilgi, soalnya apa? Keambisian itu hampir sejajar dengan kegagalan. Nah, terlalu berambisi kemungkinan iya. gagalnya semakin besar. Iya, pasti. Saya sudah menjalankan itu sudah lama. Padahal di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah meninggalkan yang namanya ambisi, insya Allah kita jauhkan dari masalah. Iya. Seringkali ketika kita mendapatkan masalah, yang disalahkan itu kehidupannya, takdirnya, dan Tuhan. Kita sulit sekali mengoreksi diri sendiri.
masalah itu timbul dari kita sendiri. Dari nafsu, ego, dan ambisi kita sendiri. Nah, sayangnya Itu yang sedang dimiliki oleh orang. banyak orang menganggap ambisi itu bagian dari semangat. Ambisi berarti semangat berhasil ya gitu. Semangat ya kalau di hal positif. Semangat sama ambisi beda, dong. Beda. Iya, sayangnya orang tidak jarang yang menyadari itu. Kalau kebodohan selalu beriringan dengan ego. Ya itu. Kalau ambisi selalu di atasnya nafsu. Itu beriringan dengan nafsu. Ya. Dan berjalan sejajar dengan kegagalan. Iya. Musuhnya cuma satu yang kita punya, sabar. Sabar musuh 4. Oh, sabarnya satu, musuhnya 4 ya. Kadang banyak kalahnya, Mas. Kan manusia kan punya sabar, Ya, punya ambisi, ambisi. punya nafsu, Punya kesadaran. punya ya kesadaran masuk sabar gitu. Punya ambisi, punya nafsu, Nafsu. punya Amarah. tadi apa? Kan ada 4 tadi. Apa sih? Ego Bodoh. dan bodoh. Ya. Nah, yang kita punya itu hanya kesabaran. Yang Yang diandalkan. iya. Iya, benar. Nah, kalau kesadaran atau kesabaran itu musuh 4 ya banyaknya seringnya kalah. Iya, benar. Itulah yang menjadi manusia banyak masalah. Oh, poinnya bagaimana kita berlatih sabar supaya kuat menghadapi 4 itu. Ya, Gue, ngerti pura. Ambisi. Ya kita nyusun rencana aja lah, Mas. Boxing. Masalah Bernapas yang kita kasar, ya. hadapi itu rencana yang paling terbaik itu apa gitu. ya wis kita istirahat. Ambisi itu. Ini udah yang subuh bisa belum sih? hidupi dua alam. Iya kan? Amfibi. Ya kita Nanti